Perkenalkan, saya Evi Estaurina Sinaga AMCAP di Unit Kerja UPTD Puskesmas Gede Tiga Barus, peserta Latsar CPNS 2022 Kabupaten Tapanuli Tengah yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan core value dari berakhlak, yaitu adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Mengapa nilai adaptif perlu? Yang pertama, karena perubahan lingkungan strategis. Lingkungan yang terus berubah dan maju membuat kita sebagai ASN harus mampu menempatkan diri dan mengikuti perubahan lingkungan yang terjadi terus-menerus. Contoh perubahan pendaftaran menjadi anggota BPJS yang sekarang sudah dilakukan secara online. Yang kedua, kompetisi di sektor publik. Persaingan yang semakin ketat antar instansi bahkan negara membuat ASN harus mampu beradaptasi dan menerima perubahan yang terjadi, karena daya saing menjadi salah satu ukuran kinerja sebuah negara dalam kompetisi global. Contohnya, dengan meningkatkan kualitas pelayanan untuk menaikkan derajat kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu faktor yang mendukung pembangunan nasional. Yang ketiga, komitmen mutu. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui kerja ASN di sektornya masing-masing memerlukan banyak perbaikan dan penyesuaian dengan berbagai tuntutan pelayanan terbaik yang diinginkan oleh masyarakat. Contohnya perbaikan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia pelayan publik itu sendiri. Yang keempat, perkembangan teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan terpenting yang mengubah cara kerja pemerintahan. Contohnya penggunaan media digital untuk mempercepat proses kerja seperti pelaporan data atau pendaftaran jarak jauh. Berbagai bentuk kurang berkualitasnya layanan publik. Yang pertama, maraknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintah yang tidak efisien. Yang kedua, banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai sebagai cerminan ketidakefektifan roda pemerintahan. Yang ketiga, kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule-driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban sebagai cerminan tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi. Yang keempat, masih adanya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Menurut Sukanto, memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi, yaitu yang pertama, proses mengatasi halang-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Dan yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan yang keenam, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif adalah: 1. Eksperimen orang yang beradaptasi. Kita harus terbuka terhadap perubahan dan kemauan untuk tidak hanya menyadari ketidakpastian, tetapi juga menghadapinya dan terus maju. Yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, yaitu mampu mengoreksi diri dengan melihat kegagalan yang dilakukan orang lain agar tidak terjadi pada kita. Yang ketiga, memiliki sumber daya, yaitu memiliki dan menguasai sumber daya agar tidak terjebak pada satu solusi saja untuk memecahkan masalah. 4. Selalu berpikir ke depan, selalu terbuka terhadap peluang. Setiap perbaikan kecil yang akan mengubah biasa menjadi luar biasa dan tidak ada ketergantungan pada satu solusi saja. 5. Tidak mudah mengeluh. Jika tidak dapat mengubah atau mempengaruhi keputusan, maka tetaplah beradaptasi dan terus maju.
6. Orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan. Jangan menyimpan dendam atau menghindari kesalahan yang tidak perlu, tetapi sebaliknya menyerap, memahami, dan melanjutkan. Yang ketujuh, tidak mencari popularitas, yaitu tidak peduli dengan pusat perhatian, tetapi melanjutkan langkah lebih maju dan terdepan. Yang kedelapan, memiliki rasa ingin tahu, belajar dan terus belajar, memiliki keingintahuan yang tinggi yang mendorong pada pertumbuhan. Yang kesembilan, beradaptasi, yaitu mampu menempatkan diri di tempat yang seharusnya. Yang kesepuluh, memperhatikan sistem, yaitu bertindak dan bersikap sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku. Yang kesebelas, membuka pikiran, yaitu mau menerima pendapat orang lain dan tidak terbatas hanya dari pemikiran sendiri, sehingga semakin membawa diri kita menuju perubahan yang lebih baik. Dan yang terakhir, memahami apa yang sedang diperjuangkan, yaitu memilih untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru dan meninggalkan yang lama, membutuhkan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai pribadi. 3 kata kunci dari adaptif adalah yang pertama inovasi, yang kedua antusias terhadap perubahan, dan yang ketiga proaktif. Inovasi yaitu terobosan atau penemuan baru untuk diadopsi atau diterapkan. Contohnya pembuatan aplikasi SiGizi untuk pelaporan gizi secara nasional. Yang kedua, antusias terhadap perubahan, yaitu bersemangat dan menerima perubahan yang telah kita terapkan. Contoh, dengan semangat melakukan pelaporan menggunakan aplikasi SiGizi tanpa mengeluh dan bersungut-sungut. Yang ketiga, proaktif, yaitu membiasakan diri dengan perubahan yang terjadi. Contoh, mulai membiasakan diri melakukan pelaporan secara online dan tidak lagi melakukan pelaporan manual untuk mempercepat kinerja. Kalimat afirmasi dari adaptif adalah, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilakunya yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Contohnya membiasakan diri dengan perubahan yang terjadi terkait pendaftaran BPJS secara online. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Contohnya terus berusaha mencari terobosan baru untuk menunjang percepatan kinerja. Kemudian bertindak proaktif. Contohnya bersemangat dalam menjalankan proses baru yang telah disepakati bersama dan terus belajar bila kurang paham. Lalu sikap bagaimana yang menunjukkan ASN yang adaptif? Yang pertama, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik dengan lingkungan yang dihadapi di lingkungan kerja. Yang kedua, terus-menerus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi. Di zaman sekarang, tidak boleh lagi yang namanya gaptek, maka kita harus mengikuti perkembangan teknologi sesuai dengan tugas pokok kita di tempat kerja masing-masing. Yang ketiga, bertindak proaktif terhadap perubahan, yaitu bersemangat untuk menerima perubahan untuk menjadi lebih baik. Keempat, cepat menggali informasi tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini yang lebih dibutuhkan dan tidak menyalahi aturan. Yang kelima, cepat tanggap dalam merespon permintaan masyarakat, yaitu memberikan respon yang baik dan cepat untuk mengatasi permasalahan dan keluhan yang sedang dihadapi masyarakat sekarang. Yang keenam, menjaga dan mengembangkan hubungan yang baik dengan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu etika kita sebagai ASN untuk menjaga hubungan kita dengan masyarakat, untuk tidak bersikap egois, tidak bersikap merendahkan ataupun mendiskriminasi. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai adaptif.